Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang sukacita. Saya ulang sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu dapat memberikan salam buat saudara-saudari baik di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan. Katakan Immanuel, Tuhan beserta engkau. Haleluya. Belenggu dipatahkan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sungguh saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus melalui kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Kita telah diampuni, bahkan kita mendapatkan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Jemaat kami undang berdiri, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Immanuel. Bapa
kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, kita bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu lamanya, Engkau telah menolong dan memberkati kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam segala hal yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak dapat kami ungkapkan begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga kami mengakhirinya. Bimbing kami Tuhan, agar kami tetap selalu menjalankan kewajiban kami. Biarlah ibadah hari ini Tuhan dapat boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi terang bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkannya auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan itu dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Kecap dan lihatlah begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai detik ini Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Karena Dia sungguh baik dan teramat baik. Kita sebagai umat yang percaya, kita tidak perlu khawatir atas kehidupan kita. Karena Tuhan telah menjamin hidup kita. Asalkan kita tetap setia dan percaya dan selalu melayani Tuhan di dalam kemuliaan-Nya namanya. Oleh kebaikan-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Mari kita angkat pujian, kebaikan-Mu Tuhan. Bagiku hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu kau sungguh Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. kebaikanmu Tuhan, Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. nyanyi kebaikanmu Tuhan, Ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi Tuhan. kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Doa pengakuan dosa jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami datang di hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Baik dalam pikiran kami, perkataan, perbuatan kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Bahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi Engkau, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarkannya, karena dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu menghalangi hadirat-Mu masuk dalam kehidupan kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Kami terlalu egois, bebal, dan merasa lebih benar dibandingkan orang lain. Iri hati, prasangka buruk yang ada dalam hati kami, justru kami malah melukai orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Sucikan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami orang-orang berdosa. Hapuslah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru, seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa di dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihani kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berita pengampunan dosa, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, terambil dari Matius pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Saya undang kita untuk membaca secara responsoria. Saya mulai dari ayatnya yang ke-12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum mendapat memahaminya?" Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang.
Kita bersama-sama. Itulah yang menajiskan orang, tetapi maka tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, masih ada sukacita pada hari ini? Aduh, kurang semangat. Saya undang sekali lagi. Masih ada sukacita? Amin. Kini saatnya gereja Tuhan telah bangkit di hari Sabat. Mari kita ceritakan tentang kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Kita ada di sini karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Oleh sebab itu kita angkat pujian, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita ambil ruang. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri? Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Masih dalam memuji Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, masih ada sukacita di depan Tuhan pada hari ini. Dan saat ini, mari kita bangkit bersama Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kita serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai 3, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sangat pujian ini dari awal. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat-Mu bersama-sama dengan teman-teman seiman kami di rumah-Mu pada saat ini. Ya Bapa, kami kembali mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan kepada kami hingga kami pada saat ini dapat berada di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, inilah kami telah menyerahkan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami ini Tuhan, biar Tuhan yang menuntun Tuhan persembahan ini ke jalan yang terbaik Tuhan Yesus. Bagi tangan-tangan yang sudah memberi dan belum sempat memberi Tuhan, biar Engkau tambahkan lagi berkat dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan. Begitu juga untuk yang mengelolanya nanti Tuhan, biar menjadi memperluas kerajaan-Mu di surga dan di bumi ini Bapa. Kepadamu kami serahkan semua, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam menyampaikan pujian. Kesaksian pujian atau vokal grup dari Komisi Perempuan.
bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu kita angkat pujian saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan kami rasakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami, Engkau telah melindungi kami untuk 1 minggu ini. Bahkan Tuhan telah mengizinkan kami untuk bisa berkumpul bersama kembali dalam rumah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Kami memohon ya Tuhan, persembahan kami melalui kehidupan kami, melalui pujian-pujian kami, biarlah kiranya berkenan di hati Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu. Kami haus akan firman-Mu, dan kami percaya bahwa hanya melalui firman-Mu, hati kami, hidup kami menjadi dahaga. Mari Tuhan, beritahukanlah kepada kami isi hati-Mu. Sampaikanlah kepada kami firman-Mu, karena kami benar-benar rindu untuk melakukan segala kehendak-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mendengarkannya dan melakukannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan, kita akan baca dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, beginilah firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema minggu hari ini yaitu
jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kalau dalam bahasa Nias diterjemahkan, Baito Bali sama ala banabu. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Mendengarkan tema ini pasti ada kata yang memang tidak enak untuk didengarkan. Tidak baik untuk kita dengarkan, apalagi untuk melakukannya. Kata apakah itu? Yaitu masalah batu sandungan. Ya, tentu kita tahu Bapak Ibu apa kegunaan daripada batu. Batu pada dasarnya berguna untuk menjadi penopang bangunan supaya bangunan menjadi kokoh. Tetapi Bapak Ibu, kalau batu itu terletak atau diletakkan di tempat yang tidak tepat, maka pasti fungsinya sudah berubah. Kalau misalnya batu diletakkan di tengah jalan, maka bisa saja batu itu mencelakai kita. Batu itu akan menghalangi perjalanan kita untuk kita meneruskan perjalanan kita. Maka jalan satu-satunya yang harus dilakukan ketika batu itu menghalangi kita, kita tidak bisa berjalan, maka haruslah dihancurkan, disingkirkan, dibersihkan batu-batu itu. Maka arti batu sandungan ini dipakai juga oleh Rasul Paulus ketika dia mencoba menasihati orang Kristen, jemaat mula-mula yang ada di Korintus pada saat itu. Bagaimana masalah tentang memakan daging atau makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Tetapi kita tahu nanti kita akan bisa melihat di mana sebenarnya letak pokok permasalahannya. Mengapa bisa dikatakan jangan menjadi batu sandungan? Bapak Ibu, kalau secara Alkitabiah arti dari batu sandungan ini adalah merupakan kiasan untuk sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Nah, inilah arti daripada makna dari batu sandungan secara Alkitabiah. Jadi saudara-saudara, dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka pada saat itu, dan bukan hanya jemaat mula-mula, kita juga. Janganlah menjadi batu sandungan. Saya rasa Bapak Ibu, kaki kita ini pernah tersandung oleh sesuatu benda. Entah itu akar pohon, entah itu batu kerikil ataupun apapun. Maka bagaimana rasanya Bapak Ibu ketika kaki kita tersandung? Pasti afuh. Nate tutu ate za agaheda adre ufaighe kalua ayat afalan. Ya, na micoba ate mitaraig, ufaighe tena keluar ayat afalan. Itu adalah memberikan efek atau rasa sakit ketika kaki kita kena atau terkena sesuatu benturan karena kaki kita tersandung oleh sesuatu benda yang keras. Maka kalau batu bisa menyebabkan kaki kita sakit karena kaki kita tersandung, maka Paulus mengingatkan janganlah memberikan rasa luka, janganlah membuat seseorang tersakiti, janganlah membuat seseorang itu merasa tidak enakan dengan kita. Karena sungguh menjadi batu sandungan itu akan merintangi, akan menghalangi pergerakan seseorang untuk maju. Pada dasarnya sifatnya adalah menjatuhkan. Dia mau menggagalkan ide di kaheda. Ya. Ulena famai mai drauno adre, ya, sedang main lompat-lompatan, tiba-tiba ada anak-anak yang usil, ibe gahenia ifadele gahenia melompat sibai nawanya, ihai gegahe ada salua alap. Nah ini.
Ternyata Bapak Ibu, mengapa Paulus menggunakan arti dari batu sandungan ini? Ini adalah sebuah larangan yang tegas. Bagaimana sikap orang percaya, yaitu karena ada sesuatu masalah yang terjadi, ada konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Apakah itu? Jemaat Korintus menyurati Paulus. Mereka sedang memperdebatkan, mempermasalahkan masalah daging makanan yang dipersembahkan kepada berhala ini. Dan ini adalah menjadi sebuah dilema bagi mereka. Mereka bingung untuk mengambil sebuah sikap. Apakah boleh dimakan atau tidak? Karena yang terjadi Bapak Ibu, sebagian orang menganggap bahwa daging atau makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan. Jadi tolala ahe nanola be sumangi adu. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang nakal-nakal pemuda, sekalipun sudah di mungkin nola be badete lewatu, ya, mungkin ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kadang ada persembahan-persembahan, ada sesajen-sesajen, banyak saja yang mau makan. Dan menurut kita itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Orang tersebut meyakini bahwa berhala itu tidak ada. Berhala itu mati, berhala itu adalah patung. Dan ketika memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi seseorang yang memakan. Berarti boleh dimakan. Sebagian orang lain lagi mengatakan bahwa tidak boleh dimakan. Karena kenapa? Latar belakang jemaat Korintus ini sebelum mereka menerima Kristus adalah sebagian mereka menyembah berhala. Maka mereka tahu bahwa ketika sudah dipersembahkan kepada berhala, maka itu adalah merupakan korban persembahan untuk berhala yang dialahkan, yang dipercayai sebagai ilah mereka. Maka ketika seseorang memakan itu, maka mereka mengatakan seseorang itu telah berdosa atau telah najis. Maka tidak bisa dimakan. Terjadi dilema. Sebagian mau makan, sebagian tidak makan. Dan yang lebih parahnya lagi, yang memakan menghakimi sesamanya. Mereka mengecap orang-orang yang tidak mau makan adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka malah mengandalkan pengetahuan mereka itu untuk menghakimi sesama mereka. Yang tidak lain adalah sesama mereka orang-orang Kristen. Sesama saudara-saudara mereka. Si manea ita Andre. Kita adalah bersaudara di dalam Kristus. Maka bukan orang lain yang menghakimi kita, tetapi justru kita sendiri oleh pengetahuan itu kita menghakimi. Kita menjengkal mereka, oh kamu itu tidak beriman. Apa yang kamu takutkan, kamu boleh memakannya. Nah ini Bapak Ibu, jadi rupanya letak permasalahan bukan pada makanan. Tetapi justru letak masalah adalah pada pengetahuan itu sendiri. Karena orang-orang yang menganggap boleh memakan, merasa diri telah memiliki pengetahuan penuh akan Allah. Ya. Mereka memiliki pengetahuan penuh menurut mereka, mengetahui Allah itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus sudah menjadi korban sekali untuk selamanya, maka tidak ada istilah korban-korban lagi. Yesus sudah mendamaikan, maka tidak ada masalah, mari makan. Tidak masalah. Tetapi kalau menjadi alasan untuk menghakimi sesama, itulah yang salah. Itulah mengapa Paulus menjelaskan ada dua alasan mengapa harus dijaga benar-benar kegunaan daripada pengetahuan ini. Karena kalau pengetahuan ini menjadi fokus seseorang, menjadi andalan bagi seseorang, maka ada dua kemungkinan yang terjadi dalam diri seseorang itu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, di sini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bahwa
pengetahuan itu sifatnya terbatas. Ya. Sifatnya terbatas artinya seseorang tidak akan pernah mampu mengetahui seluruhnya tentang Allah itu. Atau ada orang yang merasa sudah benar-benar mengetahui siapa itu Allah. Walaupun kita tahu sifat-sifatnya, dia adalah Allah kasih, dia adalah adil, dia adalah setia. Tetapi masalah mengukur laut, mengukur tingginya langit dan apapun itu, kita tidak tahu. Ada banyak rahasia-rahasia, misteri-misteri ilahi yang tidak bisa kita pecahkan. Masalah kematian, masalah waktu kapan, kita tidak tahu. Itu artinya bahwa pengetahuan kita terbatas. Jadi dia mengatakan bahwa pengetahuan adalah sifatnya terbatas. Maka seseorang itu tidak boleh membanggakan diri karena pengetahuan yang telah dimilikinya. Kalau seseorang merasa telah memiliki pengetahuan yang penuh, kalau kita bawakan sampai sekarang Bapak Ibu, nanu aboto badede dalo balangi adrefifu, mengapa masih kita percaya soal-soal kan ada kepercayaan-kepercayaan itu. Kalaupun orang dikuburkan, kadang orang mengatakan abibikahnya tanu bada ebe hogenia. Tanpa kita sadari, itu adalah pengetahuan kita yang terbatas tentang Allah. Karena kita tidak mampu mengenali Dia, bahwa sesungguhnya Allah itu telah menyelesaikan segala sesuatu berhala melalui anaknya Yesus Kristus. Tapi kita masih kembali walaupun tanpa kita sadari. Yang kedua, kalau hanya pengetahuan yang menjadi fokus dan andalan seseorang, ini bahaya yang sangat-sangat mengerikan. Dapat membuat seseorang menjadi sombong, lupa diri, lupa daratan. Ya, dia sudah memiliki pengetahuan sedikit, maka dengan mudahnya saja dia menjengkal sesamanya. Ayo mani wakina bodoh budak-budak. Ya, apapun yang bodoh. Nasa bodoh, bai bodoh-bodok. Nah ini yang masalah. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan setiap orang. Ketika sudah memiliki wawasan pengetahuan yang hanya sedikit, lalu dia menjengkal sesamanya. Alo ila balu. Bodoh rau geda. Ya kadang-kadang juga Bapak Ibu, nano ila ibaso daro malilo balangi, ila maifu i terjemah ke i tafsir ke Alkitab. Kadang-kadang dia menjadikan Alkitab atau nats-nats itu untuk menjadi sindiran bagi orang-orang lain. Untuk menyerang sesamanya. Ya, itaratadrai ke genoni. Yo fagi benai ila benau sofu yade. Lebada Tapi seringkali terjadi itu. Saya pernah bertemu dengan orang tersebut. Bukan di sini. Setiap memberikan pertanyaan-pertanyaan bukan untuk membangun, tetapi justru menyudutkan. Karena sebenarnya dia sudah tahu. Maka jawaban yang tepat, kita persilahkan dia untuk menjawab. Jadi Bapak Ibu, ini bisa membuat orang lupa diri, bisa membuat orang jadi sombong. Ya, dia memakai ilmu ilalang bukan ilmu padi. Nah, ini Paulus mengingatkan janganlah. Seharusnya ketika kita memiliki pengetahuan ini yang baiknya, Paulus mengatakan haruslah disandingkan dengan kasih. Harus dibarengi dengan kasih. Karena kasih ini mampu memfilter, menyaring segala sesuatu yang tidak baik. Sehingga walaupun ada dalam hati kita, kita memang melihat ada keterbatasan-keterbatasan seseorang. Tapi kita tidak dengan mudah menjengkal, mengecap, menganggap orang itu orang yang tidak tahu. Harus dilandasi dengan kasih. Ya. Karena kenapa? Ada 3 hal yang harus kita renungkan ketika kita memiliki pengetahuan dan dibarengi dengan kasih. Yang pertama, dengan kasih pengetahuan itu bermanfaat
untuk menjelaskan kepada sesama tentang kebebasan yang telah dimiliki oleh orang-orang percaya. Jadi kita mengetahui Bapak Ibu bahwa kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita telah dibebaskan di dalam Kristus. Kita telah didamaikan di dalam Kristus. Maka tidak ada istilah makanan yang haram. Boleh dimakan. Tapi tergantung fisik seseorang, ya. Tergantung selera seseorang. Jangan nanti kita paksakan karena kita makan B2, lalu ada orang yang tidak makan B2, lalu kita paksakan, kamu itu orang Kristen, kenapa kamu gak makan? Ya. Apalagi kalau misalnya ada yang mau makan sangsang, kan ada yang mau makan dicampur dengan darah, dan ada yang tidak makan dengan dicampur dengan darah. Dan ada memang gereja-gereja tertentu yang tidak percaya, ya, atau yang masih meyakini bahwa darah itu tidak boleh dimakan. Lalu kalau kita makan sangsang dengan dicampur dengan darah, maka kita jangan menghakimi saudara kita yang makan sangsang yang tidak mau makan dicampur dengan darah. Justru dengan kasih pengetahuan kita tidak ada sesuatu yang haram, semuanya boleh dimakan. Maka bermanfaat untuk menjelaskan kepadanya apa sebenarnya arti daripada kebebasan, kemerdekaan yang kita miliki. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dengan kasih, pengetahuan dapat digunakan untuk membimbing, mengarahkan, menasehati seseorang untuk lebih baik dan memberitahu dia mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ketika kita memiliki pengetahuan, maka pengetahuan kita yang adalah karunia dari Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kemampuan, maka mari bimbinglah sesamamu. Jelaskanlah kepadanya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bukan malah dengan pengetahuan kita menjerumuskan dia ke hal yang tidak baik. Bukan dengan pengetahuan kita memaksakan dia untuk menuruti kemauan kita. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengikuti kita. Dia tidak bisa melakukan apa yang kita beritahu ke dia. Tapi di sini adalah membimbing, mengarahkan, menasehati supaya dia menjadi baik. Kita beritahu dia mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah kegunaan pengetahuan. Dan yang ketiga, dengan kasih, pengetahuan bermanfaat untuk membangun pikiran-pikiran yang positif. Karena kita dengan memiliki kemampuan dan memiliki kasih, kita semakin mengenali diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketiga hal ini perlu diterapkan Bapak Ibu. Dilakukan dalam kehidupan masing-masing. Hanyalah dengan kasih, kemampuan atau pengetahuan ini bisa berjalan dengan baik dan positif. Tetapi tanpa kasih, percayalah, pengetahuan ini bisa membawa seseorang kepada sifat-sifat yang buruk. Menjadi tinggi hati. Menjadi orang-orang yang mau menjengkal sesamanya. Dan melalui inilah Paulus mengatakan dengan pengetahuan ini mereka telah menjadi batu sandungan. Itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa kalau kita makan daging ini tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan kalaupun kita tidak memakannya, kita juga tidak rugi. Tidak ada untung apa-apa kalau kita memakannya. Dan di ayatnya yang ke-13, Paulus sendiri menegaskan pada dirinya sendiri. Apabila makanan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku, maka aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya mereka yang telah merdeka, mereka yang telah memiliki pengetahuan dengan kebebasan yang mereka miliki, mereka berani makan di kuil-kuil, mempertontonkan diri mereka dengan sengaja kepada saudara-saudaranya. Maka Paulus mengatakan jangan,
kamu sudah menjadi batu sandungan. Karena kenapa? Makna yang dipahami oleh orang-orang yang lemah imannya bukan masalah makan, bisa dimakan atau tidak makan. Tetapi orang yang lemah imannya akan terpancing untuk memakannya dengan makna mereka akan mendapatkan berkat dari berhala dan kekuatan dari berhala. Berarti kita sudah berdosa. Yo daripada naik fasala, jangan makan. Ya bukan artinya Bapak Ibu sampai saat ini kita tidak boleh makan daging. Kita boleh makan daging. Ya. Tetapi jangan hanya karena kita dengan bebasnya makan ini itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan kita pergunakan untuk menjengkal, untuk menekan seseorang yang memang tidak mau makan sama sekali. Jadi melalui firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita yang memiliki pengetahuan-pengetahuan sebagai karunia dari Tuhan, mari sandingkan, barengilah dengan kasih, sehingga dengan kasih kita mampu memuliakan Allah. Kita mampu mengasihi Allah dan mengenal kehendak Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Ayat hafalan bagi kita, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kita bersama-sama tiga ya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus pasal 8 ayat 9, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diberikan pengertian untuk bisa memahami apa maksud dari firman-Mu. Bagaimana kami telah diberikan kemerdekaan, kebebasan penuh atas segala ciptaan yang Tuhan telah ciptakan. Karena kami sungguh telah didamaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tetapi kami juga diingatkan bagaimana pengetahuan kami, bagaimana pengenalan kami akan pengorbanan, akan keselamatan yang telah Yesus kerjakan bagi kami. Supaya melalui pengetahuan itu tidak kami jadikan menjadi sebuah alasan untuk menghakimi sesama kami, untuk menjengkal, untuk menekan sesama kami. Apalagi ketika kami mengatakan bahwa mereka tidak selamat. Mari Tuhan, melalui pengetahuan yang Kau berikan bagi kami, biarlah senantiasa kami sandingkan dengan kasih. Karena dengan kasih kami dapat membimbing, kami dapat mengajarkan, kami dapat menuntun sesama kami, terlebih kami dapat mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pengakuan iman rasuli bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat
Marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Komisi Perempuan.
Warta Jemaat oleh Majelis. Shalom. Warta Jemaat. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan pada ibadah Minggu 4 Februari, pengkhotbah Bapak Pendeta Elkaria C. Telombanua, MAMTH, liturgos Ibu Ina Futi Larosa, dan tata ibadah dalam Prapaskah Bahasa Indonesia, petugas lainnya dapat dibaca di dalam warta jemaat ini. Pelayanan ibadah Minggu KPA. Pada kelas batita, pembawa firman Tuhan oleh Bapak Amalofina Halawa, liturgos Ibu Ina Jelita Hulu. Kelas balita, pembawa firman Tuhan Ibu Ina Inori Warubu, liturgos Ibu Ina Simon Gule. Kelas pratama, pembawa firman Bapak Ya'aro Zebua, liturgos Mila Nazara. Kelas Madia firman Tuhan oleh Ibu Ina Zio Nazara, liturgos anak Madia. Kelas remaja Ibu Ina Raina Zaluhu, liturgos Ibu Ina Keiko. Dan pelayan minggu pada jemaat pos pelayanan BNKP Yogyakarta, jemaat Jakarta, pengkhotbah Satuannya Keriso Zinzedorf Dahi MTH, liturgos Ibu Leli Zebua. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Ibadah dan Evangelisasi akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 18 WIB di ruang pertemuan lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diundang dan diharapkan segenap Bapak Ibu BPMJ BNKP Jakarta, Ketua Komisi Pembina dan Pendidikan, Ketua Komisi Remaja dan Pemuda, Koordinator Bidang Ibadah, Koordinator Bidang Musik Gerejawi, Koordinator Evangelisasi dan seluruh pemain musik. Seluruh anggota Komisi Ibadah dan Evangelisasi dapat mengikuti ibadah dimaksud. Lingkungan 1. Diberitahukan kembali ibadah atau PA syukuran tahun baru 2024 lingkungan 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 16 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Lelisar J. Harefa STH dan liturgos Bapak SNK Amasira Zibua. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2, diberitahukan ibadah atau PA syukuran Natal 23 dan Tahun Baru 2024 lingkungan 2 akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 3, diberitahukan kembali ibadah atau PA lingkungan 3 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Ama Ina Iman Zaluhu. Alamannya tertera di dalam warta jemaat ini pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 15 WIB. Diharapkan segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Dan pengumuman ini merupakan undangan resmi. Demikian juga dari lingkungan 4 diberitahukan bahwa syukuran tahun baru 2024 dari lingkungan 4 dilaksanakan pada hari Kamis 8 Februari pukul 10 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta.
Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adiolila ISTH diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Ramona Daily, Ibu Ina Desi Gule, ibunda dari saudari Hetriani Gule dan Indah Cayani Gule, lingkungan 3, pada hari Rabu 24 Januari 2024 di Desa Iranogambe, Kecamatan Mandehen, Nias Barat. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan dan penghiburan. Persembahan persepuluhan, disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 4 Februari 2024. Marilah kita dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta diberitahukan kembali. Persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Januari 2024, setelah selesai ibadah di ruang pertemuan lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat BPPJ, utusan warga Jemaat BNKP Jakarta dan anggota Majelis Jemaat Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan Alkitab. Diinformasikan kepada Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima persembahan dari Ditjen Bimas Kristen berupa 100 eksemplar Alkitab TB2 untuk dipergunakan, maksudnya terjemahan baru, untuk dipergunakan dalam mendukung pelayanan. Atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan, penerimaan berjumlah 17.928.169 rupiah. Total pengeluaran berjumlah 11.056.000. Saldo kas 96.703.591.20 sen. Yang berulang tahun, ada beberapa orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan renungan ada di dalam warta jemaat ini supaya kita pergunakan setiap hari. Selanjutnya penyampaian ucapan selamat dan pemberian Alkitab kepada saudari-saudara kita yang telah melangsungkan pernikahan oleh Ketua BPMJ. Pertama, pasangan saudari kita Juliman Jaya Zega dan Oktriani Lauli. Kedua, saudara kita Ikhtiar Gea ST dan Agnes Mendava. Sekian warta jemaat. Salam. Ya, Hobu Vefu yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, seluruh majelis dan juga rekan-rekan BPMJ dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama bersekutu pada kesempatan ini memuji memuliakan Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini kami mengundang saudara-saudari kita yang baru melangsungkan pernikahan, baik yang di Nias juga di Medan atau Simalingkar ya. Kami undang saudara kita Juli Iman Jaya Zega dan saudari kita Oktavi Pendeta
Oktiriani Lauli, kami undang ke depan. Demikian juga Saudara Ektiar T. Gea dan Saudari Agnes Mendeva, kami undang ke depan. Kami berdiri di sini mewakili seluruh warga jemaat, majelis dan seluruh pengurus gereja mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudari yang telah diberkati, yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus pada beberapa waktu yang lalu. Semoga keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang memuji memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan ini sebagai tanda persekutuan kita di Gereja BNKP Jemaat Jakarta, kami undang Bapak Sekretaris untuk menyampaikan Alkitab kepada Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang barusan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Silakan Pak Sekretaris. Kepada saudara-saudari yang kepada saudara-saudari kedua mempelai, terimalah Alkitab ini menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah menjadi keluarga yang berbahagia, yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan, dan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami juga menyampaikan bahwa salah satu di antara mempelai atau keluarga yang baru terbentuk adalah ada Ibu Pendeta Oktiriani Lauli yang sedang melaksanakan lanjutan studi di Jakarta. Kami berharap Ibu Pendeta sekali-sekali nanti boleh melayani di jemaat kita BNKP Jakarta. Demikian juga pada kesempatan ini kami mengundang kepada saudara yang telah menjadi bapak-bapak ini dan saudari yang telah menjadi ibu-ibu. Jadi marilah bersekutu. Komisi Bapak sudah siap untuk menyambut bapak-bapak berdua untuk menjadi anggota Komisi Bapak. Selama ini pemuda dan sekarang sudah menjadi anggota Komisi Bapak. Demikian juga kepada saudari yang telah menjadi ibu-ibu. Ibu Komisi Perempuan sudah siap menyambut supaya boleh bergabung dengan Komisi Perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Yahoo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kita. Kita berserah kepada Tuhan dan hanya kepada Dia kita berserah. Kita angkat pujian ini, ajarku mengerti. Ajarku mengerti
Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, berdiri bersama dengan saudara-saudari kami, bersekutu bersama, memuji Tuhan. Itu semuanya bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, bersama dengan pujian, bersama dengan persembahan-persembahan yang telah kami antarkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau terima menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa memelihara hidup kami, menuntun hidup kami, memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami juga di sepanjang kehidupan dan perjalanan kami di dunia ini, kami bisa melakukan segala kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk 1 minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, baik keluarga kami, bahkan dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha-usaha kami. Demikian juga dalam setiap rencana-rencana kami. Berikanlah kami kesehatan, berilah kami umur yang panjang. Terlebih Engkau berikanlah kami buah-buah roh, sehingga kami boleh menghidupinya dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh kebijaksanaan daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk boleh melayani saat ini.
Biarlah setiap hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau berkati, Engkau urapi mereka dan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah mereka senantiasa mempersembahkan hidup mereka sebagai respon, sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas kebaikan-Mu. Demikian juga biarlah pelayanan-pelayanan berikutnya mereka semakin heran dan semakin meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melayani dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Komisi Perempuan, mulai dari pengurus sampai kepada anggota-anggota. Tuhan Yesus berkati, senantiasa berikan kekompakan, biarlah mereka tetap sehati sepikir dan selalu seia sekata. Apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, biarlah boleh terlaksana dengan baik. Dan sungguh kami semua ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di tempat ini menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan setiap keluarga, setiap rumah tangga, baik di lingkungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mari Tuhan berkati semuanya. Berikanlah kerukunan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Berikanlah hikmat kepada para orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Demikian juga anak-anak mereka. Tuhan berkati pertumbuhan masa depan. Biarlah Tuhan memberikan masa depan yang baik dan cerah. Bahkan Tuhan, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala pengaruh-pengaruh buruk, sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan orang tua, dan anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian juga kami mendoakan seluruh orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati mereka. Engkau berikan juga mereka kesabaran, Engkau berikan mereka ketekunan. Terlebih teguhkanlah iman mereka. Biarlah mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan juga selalu hadir dan Tuhan menolong mereka, bahkan Tuhan selalu menemani mereka. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit. Kami mendoakan orang tua kami, Bapak Amarista, Bapak Amarisda, Bapak Amahans, Bapak Amadevi. Demikian juga hambamu Bapak Ama Kristi, orang tua kami Ibu Inayarni, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, orang tua kami Ibu Ina Irvin, Ibu Ina Edu, dan masih banyak lagi ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak terkecuali hambamu Bapak Ketua BPMJ, Bapak Ama Yovita. Mari Tuhan pulihkan mereka, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Jadikanlah makanan, obat yang sudah mereka makan dan minum menjadi sarana Tuhan untuk menolong dan memberkati, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini, tanpa kami sebut nama mereka satu persatu. Tuhan Yesus, tolong mereka, berkati mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berikanlah mereka kedewasaan. Biarlah dengan bertambahnya umur mereka, mereka semakin takut akan Engkau dan selalu mengasihi dan mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami sangat berbahagia, kami berdoa bersama untuk keluarga yang baru dibentuk. Di sini ada keluarga hambamu Ibu Pendeta Oktriani Lauli dengan Juli Iman Sega, dan juga keluarga dari saudara kami Ikhtiar Gea dan Agnes Mendelva. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, sehingga acara-acara boleh terlaksana dengan baik di Nias, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali di Jemaat Jakarta ini untuk beribadah bersama memuji Tuhan. Dan kami memohon biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Engkau menjadikan keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan, dan apa janji suci yang telah dinyatakan di depan umat Tuhan, di depan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan sendiri, biarlah Tuhan Engkau teguhkan, Tuhan tanamkan di hati mereka, dan Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan mereka, sehingga mereka tetap mencintai pasangan mereka, mereka tetap setia, dan mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang sungguh Tuhan berkati, menjadi teladan-teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi rencana-rencana mereka, kami mohon Tuhan campur tangan,
Tuhan yang bertindak. Demikian juga kami mendoakan saudari kami yang berduka, yaitu adik kami Hetriani Gule dan Indah Cahyani Gule, di mana orang tua mereka, mama mereka telah Engkau panggil kembali. Dan saat ini mereka berada di Nias bersama dengan orang tua dan saudara mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka, Engkau hiburkan hati mereka, Engkau berikan mereka kekuatan dan semangat yang baru, sehingga apa yang telah mereka alami, mereka tetap menggumulinya dalam doa dan percaya bahwa sungguh rencana Tuhan adalah rencana yang indah dan rencana yang terbaik. Dan kapan nanti kedua adik kami ini akan pulang kembali ke Jakarta ini, kami mohon Tuhan melindungi, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati mereka. Sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan nanti setelah ibadah ini selesai, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semua peserta sidang, terlebih pemimpin sidang. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat, sehingga apa keputusan-keputusan yang diambil dapat dijalankan di tahun 2024 ini, dan semuanya menjadi hormat kemuliaan nama Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami mohon tolong Tuhan berkati dan berikanlah kami semua semangat yang baru untuk memuji Tuhan, terlebih dalam melaksanakan ibadah-ibadah baik melalui PA-PA lingkungan dan juga segala kegiatan-kegiatan program yang akan dilaksanakan dalam komisi-komisi. Tuhan juga berkati sehingga kami tetap bersatu hati. Kami akan melaksanakan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan berpisah-pisah dari rumah-Mu ini. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan melindungi kami di perjalanan, dan Tuhan mengantarkan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Ini doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan, kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Yahobu.